Shalom, selamat pagi. Mari kita mengawali hari ini dengan renungan. Bukan hanya sarapan, apalagi sekedar senyuman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena punya Allah yang seperti Engkau, yang hidup, bangkit, dan menang atas kuasa maut. Sehingga olehnya kami memiliki keberanian untuk berharap dan menjadi berkat bagi sesama kami. Sehingga olehnya nama Kristuslah yang dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Demi Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tema kita hari ini, transformasi hidup Petrus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Petrus memanglah pribadi yang sangat unik dibandingkan dengan murid-murid Yesus yang lain. Ia sering digambarkan sebagai sosok yang bersemangat, berani, dan impulsif. Impulsif bisa diartikan sebagai seseorang yang bertindak dengan cepat, tanpa pertimbangan atau perencanaan yang matang. Bukankah dalam Alkitab, dia seringkali bereaksi secara emosional terhadap situasi? Seperti ketika ia menarik Yesus ke samping dan menegurnya setelah Yesus memberitakan penderitaannya yang pertama. Ketika dia berani berjalan di atas air untuk menemui Yesus. Tetapi juga ketika ia menyangkal Yesus 3 kali menjelang penangkapannya. Mari kita sejenak memusatkan perhatian pada saat di mana Petrus menyangkal Yesus. Ketika ia duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan yang bertanya kepadanya dan Petrus menyangkal. Ketika ia keluar di pintu gerbang dan hamba yang lain bertanya, maka Petrus menyangkal pula dengan bersumpah. Ketika orang-orang mendatanginya, Petrus pun mulai mengutuk dan bersumpah. Bukankah kita melihat ada perbedaan? Awalnya menyangkal, kemudian menyangkal bersumpah, kemudian bersumpah dan mengutuk. Atau yang lain, setelah hari itu berlalu, semua murid ketakutan dan bersembunyi di dalam rumah dengan mengunci pintunya, termasuk Petrus. Lebih daripada itu, dalam Yohanes kita dapat menemukan bahwa Petrus dan yang lain tidak lagi menjadi penjala manusia, tetapi mereka justru memilih kembali kepada pekerjaan lamanya, yaitu penjala ikan. Hal yang unik pun terjadi Bapak Ibu ketika kita melihat kisah para rasul. Di sana diperlihatkan bahwa melalui khotbahnya Petrus membuat banyak orang percaya kepada Kristus. Bahkan menurut tradisi yang berkembang, Petrus datang ke Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Dia dihukum mati dengan salib. Tetapi menurut cerita yang ada, dia meminta untuk disalib dengan posisi kepala di bawah. Karena ia merasa tidak pantas mati dalam cara yang sama dengan Tuhan Yesus.
Ia merupakan tokoh yang penting dalam sejarah kekristenan. Dan bukankah kematiannya itu menunjukkan kesetiaan yang kemudian dilekatkan pada dirinya? Perubahan itu bermula ketika Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Dalam bahasa asli Alkitab, Yesus bertanya 2 kali menggunakan agape, yaitu kasih Allah kepada manusia, kasih yang sempurna. Sedang Petrus 2 kali menjawab pertanyaan tersebut menggunakan philia, yaitu kasih pertemanan atau persahabatan. Maka untuk ketiga kalinya Yesus bertanya dengan menurunkan standar, yaitu dengan menggunakan philia, karena Petrus adalah seorang manusia dan ia hanya mampu mengasihi menggunakan philia, bukan agape. Kematian Kristus memang membuat Petrus menyangkal dan bersumpah dan mengutuk. Tetapi kebangkitan Kristus membuat Petrus menjadi pribadi yang berani. Bahkan dia menjadi salah satu tokoh penting dalam kekristenan. Bagaimana dengan kita? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, kita ada karena anugerah. Tuhan memberkati. Amin.